Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita terus bersyukur atas kasih, penyertaan dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya boleh beroleh kasih karunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita saat ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk menjadi manusia baru, manusia yang hidup dalam Kristus dan menanggalkan manusia lama. Tidak hidup dalam kedagingan, termasuk mengendalikan setiap perkataan mereka agar terhindar dari dosa. Ini juga menjadi perenungan kita umat percaya yang hidup saat ini. Kita seringkali masih suka membicarakan keburukan orang lain, dan ini adalah kebiasaan yang menjadi batu sandungan, bukannya menjadi berkat. Memang membicarakan keburukan orang lain pasti ujung-ujungnya adalah dosa. Bukan untuk membangun, apalagi memberkati orang lain. Karena biasanya ketika membicarakan kekurangan orang lain, pasti kita akan menambahkan bumbu-bumbu yang bersifat fitnah atau tidak benar, agar pembicaraan akan lebih menarik lagi. Saudaraku, ini adalah kebiasaan yang buruk yang harus kita rubah. Semua perkataan yang keluar dari mulut kita yang tidak membuahkan kebaikan dan kasih, dan ketika orang mendengarnya tidak memperoleh kasih karunia, itu dianggap perkataan yang kotor dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 11 berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya." Jadi saudaraku, ketika kita membicarakan kekurangan orang lain, kita menganggap diri kita lebih benar dan pantas untuk menghakimi orang tersebut. Padahal kita tidak menyadari kekurangan kita. Dan kita lupa bahwa kita bukanlah hakim. Karena Tuhanlah hakim kita semua. Marilah kita perbiasakan agar perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang baik dan membangun, bukan memojokkan orang lain. Jangan menganggap remeh orang lain karena kita merasa diri lebih dari orang tersebut. Jangan menertawakan kekurangan orang lain, baik kekurangan fisik atau kekurangan dari segi pendidikan dan latar belakang. Jangan menertawakan orang yang sedang dalam pergumulan dan penderitaan, baik orang yang sedang mengalami musibah ataupun orang yang sakit. Apalagi yang kita tertawakan itu adalah keluarga kita sendiri, karena itu sangat bertentangan dengan perintah Tuhan yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling menopang dalam doa. Dalam 2 Korintus 10 ayat 12 berkata, "Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka." Jadi, orang yang sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain untuk memuji dirinya sendiri
atau mengukur dirinya dengan menggunakan ukuran dirinya sendiri. Alangkah bodohnya orang seperti itu. Marilah kita keluar dari lingkungan atau situasi yang membuat kita terjebak dari perkataan-perkataan kita yang kasar, yang hampa, dan perkataan yang tidak membangun. Karena lingkungan kita juga menentukan kebiasaan kita. Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Saudaraku, lebih baik kita membatasi diri kita dari lingkungan yang salah. Jangan kita tertipu. Terkadang dalam lingkungan pelayanan pun terjadi hal seperti ini. Ada saat melayani dan ada saat menghakimi. Inilah kesia-siaan dalam hidup orang percaya. Karena masih bercabang hati. Ada saat mengikut Tuhan, ada juga saat mengikuti kedagingan. Memang kita manusia yang tidak sempurna, jadi sering terbuai. Firman Tuhan berkata, "Roh memang penurut, tapi daging lemah." Tetapi jangan jadikan kekurangan kita sebagai pembenaran atas perbuatan dosa kita. Karena kita telah menerima penebusan Kristus secara cuma-cuma, maka kita harus lahir baru dan hidup dalam roh dan kebenaran, sehingga kita tidak dikuasai oleh kedagingan kita. Akan ada alarm yang akan selalu mengetuk hati kita jika kita hendak terbuai dalam dosa. Jadi walaupun kita lemah dan tidak sempurna, maka kita selalu akan terhindar dari perbuatan dosa. Gunakanlah perkataan kita sebagai sesuatu yang baik dan membangun, bukan perkataan yang hampa dan sia-sia. Biarlah orang yang mendengarkan perkataan kita dapat memperoleh kasih karunia. Berucaplah di saat perkataan kita diperlukan. Mintalah hikmat Tuhan agar kita mampu menempatkan perkataan-perkataan kita pada posisi yang benar. Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaan kita tak mampu membuat keputusan. 1 Petrus 4 ayat 11 berkata, "Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin." Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan ketika di saat ini firman-Mu yang sudah kami renungkan di saat ini boleh memberikan kami kekuatan, boleh memberikan kami hikmat dan kemampuan agar kami dapat mengendalikan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami. Biarlah Bapa, setiap perkataan yang keluar dari mulut kami dapat berbuah kasih karunia, dapat memberkati banyak orang. Hindarkanlah kami Bapa dari perkataan-perkataan yang hampa, perkataan-perkataan yang kotor dan tidak membangun, yang dapat menyebabkan dosa dalam kehidupan kami. Biarlah hikmat Tuhan yang menjadi bagian kehidupan kami, agar kami dapat terhindar dari lingkungan atau situasi yang membuat kami sering menghakimi orang lain, sering membicarakan kekurangan orang lain, tanpa kami menyadari akan kekurangan diri kami sendiri. Dan mungkin jika di antara kami ada yang masih terjebak dalam kehidupan yang sering memperbincangkan keburukan orang lain, sering menghakimi orang lain, Tuhan kiranya mengubah hidup kami, Tuhan mengubah pola pikir kami, agar kami tidak mengeluarkan kata-kata kami dengan sia-sia, dengan hampa, apalagi kata-kata yang memperburuk orang lain, mengakibatkan orang lain terpojok,
melakukan fitnah kepada orang lain, karena hal ini bertentangan dengan firman Tuhan. Biarlah kami terus hidup untuk saling mengasihi, saling melayani, saling menguatkan dan menopang dalam doa. Biarlah Tuhan terus mengajarkan kami untuk selalu setia mulai dari hal-hal yang terkecil, mulai dari keluarga kami. Biarlah perkataan yang keluar untuk keluarga kami adalah perkataan yang memberkati, bukan perkataan yang memojokkan atau perkataan yang menganggap remeh anggota keluarga kami. Agar ketika kami sudah setia, ketika kami sudah berlaku baik di tengah keluarga kami, maka kami pun akan sanggup untuk berlaku baik, mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik bagi orang lain. Terima kasih Bapa, kami yakin Engkau akan terus memampukan kami untuk selalu hidup baik dan benar di hadapan-Mu. Biarlah kami akan lebih sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Kami tidak bercabang hati, kami tidak lagi mengikuti keinginan daging kami, agar kami selalu hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin firman-Mu yang akan selalu menguatkan kami, mengarahkan kami agar kami selalu berkata-kata dengan bijak, berkata-kata dengan hikmat, dan biarlah Bapa, apapun yang kami keluarkan dari mulut kami adalah sebagaimana orang yang menyampaikan firman Tuhan. Dan agar nama-Mu selalu dipermuliakan dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Terima kasih Bapa, inilah yang saya doa dan ungkapan syukur sekaligus permohonan kami yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seraya kami pun memohon ampun akan setiap pelanggaran dan dosa kami. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan video ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.